Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan. Poin pertama, pengertian atau definisi kepemimpinan pendidikan. Kata kepemimpinan itu berasal dari kata leadership atau leader yang berarti pemimpin, yang artinya mengarahkan atau memimpin suatu usaha atau organisasi. Kemudian, kepemimpinan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan untuk mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan untuk mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, poin kedua itu fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, pemimpin merupakan faktor penentu dalam sukses dan gagalnya suatu organisasi dan usaha. Jadi kalau di sini poin pembahasannya tentang kepemimpinan pendidikan. Jadi pemimpin adalah faktor penentu dalam sukses dan gagalnya suatu pendidikan. Ada 4 macam tugas sebagai pemimpin. Tugas seorang pemimpin itu diantaranya 1. Mendefinisikan misi dan peranan organisasi. Jadi misi dari organisasi itu apa? Terus peranannya organisasi itu apa? Itu yang bertugas mendefinisikan itu adalah seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, pengejawantahan tujuan organisasi. Memberi penjelasan tentang tujuan organisasi ini apa, atau kalau di sini jadi tujuan pendidikan itu apa, gimana-gimananya itu yang ngejawantahan itu adalah seorang pemimpin. Selanjutnya yang ketiga itu mempertahankan keutuhan organisasi, dan yang keempat pemimpin itu juga bertugas mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam organisasi. Jadi fungsi kepemimpinan pendidikan itu adalah pengendalian organisasi agar tetap sesuai dengan rel yang telah disepakati. Jadi fungsinya itu untuk mengendalikan suatu organisasi agar organisasi tersebut tetap sesuai dengan rel yang telah disepakati. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan itu merupakan semua gerakan, aktivitas, perubahan, bahkan kemajuan kehidupan. Tipe-tipe yang dimaksud yaitu perilaku atau gaya pribadi yang menjalankan fungsi suatu kepemimpinan itu sendiri. Antara lain 1. Tipe autokrasi. Dari segi bahasa, autokrasi dipahami sebagai perintah, pemaksaan kehendak dari atasan kepada bawahan. Autokrasi berasal dari kata auto, yaitu sendiri, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Kepemimpinan otoriter atau kepemimpinan autokrasi merupakan kepemimpinan yang biasanya melaksanakan kehendak sendiri agar dituruti dan ditaati. Pemimpin biasanya lebih mementingkan pelaksanaan pekerjaan yang memantau bawahan dalam bekerja. Pemimpin autokrasi sangat ketat dalam menjalankan disiplin, maka bagi bawahan yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tipe demokrasi yaitu menempatkan manusia sebagai faktor utama dalam setiap kelompok atau organisasi. Diwujudkan dominasi perilaku sebagai pelindung dan penyelamat, serta perilaku yang cenderung memajukan dan mengembangkan suatu organisasi dan kelompok. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kemampuan, minat, kehendak, kemauan, kreativitas, dan sebagainya, yang setiap mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda. Kepemimpinan tipe demokrasi sangat mementingkan musyawarah, aktivitas yang mewujudkan partisipasi pada perkembangan dan kemajuan kelompok organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan karismatik. Karisma terbentuk dari kemampuan pribadinya, perjuangannya dalam masyarakat, dan masyarakat mengetahui perjuangannya. Oleh karena itu, umumnya mereka memiliki pengikut dalam jumlah yang besar. Jadi orang-orang menjadi mudah tergerak untuk menjadi pengikutnya, untuk mendengarkan nasihatnya, melaksanakan yang diperintahkannya. Sering juga karismatik itu datangnya dari Tuhan.
Tapi profil, kekayaan, kesehatan bukanlah sebagai kriteria karismanya seseorang. Pemimpin-pemimpin yang memiliki karismatik bisa bertahan lama, tapi karisma itu bisa hilang karena faktor pribadi orang itu sendiri. Contohnya, ada orang yang ingin menghancurkan pemimpin karismatik dengan mengkhianati mereka yang dipimpin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.